Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dr. Sugeng Hariwisudo SPI MSI selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Dr. Didin Komarudin SPI MSI selaku host bincang Ramadan pada hari ini, serta Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang hadir dalam bincang Ramadan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur atas rahmat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah memberikan nikmat kita sehat walafiat, iman dan Islam, dan kemudahan untuk hadir dalam bincang Ramadan pada sore hari yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga tercurah bagi baginda surat tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang insya Allah kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ya yang sudah hadir dalam bincang Ramadan sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Reza Rahmalia, dan dalam mengawali kebersamaan kita pada sore hari ini, kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu dan harapan semoga acara demi acara akan dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bincang Ramadan kali ini berjudul membaca ayat-ayat kauniyah melalui ilmu sistem dan pemodelan perikanan tangkap. Nah, di mana ayat kauniyah ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dilihat dari fenomena alam untuk mengenal dan menguatkan iman kepada Allah SWT guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menunaikan tugas sebagai khalifah fil ardi. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh Dr. Sugeng Hariwisudo SPI MSI yang tentunya akan dipandu oleh Dr. Didin Komarudin SPI MSI. Nah, mungkin kegiatan selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Didin yang akan memandu jalannya acara bincang Ramadan pada hari ini. Kepada Pak Didin, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Sehat Mbak Reza? Alhamdulillah Pak sehat. Pak Didin gimana Pak? Sehat Pak? Baik, alhamdulillah. Cuma ini aja, udah lemes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan usia ya. Ini mudah-mudahan ya kita disampaikan lagi di Ramadan berikutnya. Tapi andaikan ini Ramadan terakhir kita, ini merupakan detik-detik terakhir juga nih di Ramadan ya. Mungkin ada yang menjalaninya dengan sangat antusias ya, dengan ibadah semaksimal mungkin. Ada yang melewatinya dengan biasa saja ya, seperti umumnya bulan-bulan biasa. Atau ada yang lewat begitu saja. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama yang dapat memaksimalkan Ramadan ini. Amin. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, pertama saya sapa dulu ini, alhamdulillah telah hadir banyak sekali di sini guru-guru kita ya, yang memang sebetulnya ilmu pengetahuan ini memang didapatkan hendaknya menjadi ajang atau sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sokap ini ya, fasilitas bincang Ramadan ini mudah-mudahan menjadi saksi nanti di yaumul akhir ya, yang mana di situ kita menjadi kegiatan kita ya, menjadi awalan kita ya, menjadi sebab kita apa ya fenomena yang ada sekarang yang kita lihat sebagai landasan kita dalam mempertebal keimanan ya. Ini kalau di rumah gini nih, dibantu oleh anak saya. Baik, yang pertama terima kasih Pak Dr. Sugeng nih. Kalau di sini kasih Ustadz ya, biar lebih kafah ya. Pak Ustadz Sugeng
Ya, kita sudah didampingi juga ya oleh guru juga ya, Ustadz juga. Ini ada Pak Dr. Iin, Pak Prof. Ari, ya, Pak Prof. Imron, Pak Dr. Roni. Insya Allah sebentar lagi Prof ya, sudah satunya sudah muncul nih. Kemudian ada Ustadz Prof. Allah, Salman, tidak boleh. Kemudian ada, maaf, ada Pak Asbas ya, ini luar biasa ya. Kemudian ada juga Ibu Dr. Retno ya, ini alhamdulillah, Pak Wirata ya, Mbak Alisa, dan lain sebagainya nih ya. Ini yang di dunia nyata, yang di dunia gaib hadir juga sepertinya, insya Allah ya, menjadi mustaminya ya, mustaminya hari ini Pak Dr. Tegar ya. Mungkin hari ini sudah ada yang mudik ya, sudah bertemu dengan keluarga ya, selamat berkumpul dengan keluarga ya. Kalau tadi ini udah mudik itu, Pak. Sehat semua. Alhamdulillah udah nyampe. Sudah ya? Alhamdulillah. Ya, sudah bersilaturahmi dengan keluarga. Baca ayat-ayat ya melalui ilmu sistem dan permodelan perintah tangkap ya. Ini pas sekali ya dengan Pak Sugeng ya sebagai expert di bidang sistem ya, akan mengkaji memang Allah ini yang maha tersistem ya. Nanti kita lihat seperti apa, ini akan dikupas tuntas ya. Harapannya ini akan menambah sekali lagi ilmu kita, keimanan kita, dan juga tentu adalah pahala kita ya. Kita langsung saja saya serahkan ya kepada Pak Sugeng ya, Ustadz Sugeng untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kang Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang soleh dan soleha yang sudah hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini saya sedikit sharing nanti terkait tentang ya pengetahuan saya yang masih minim terkait dengan sistem, yang tentunya dikaitkan dengan bagaimana kita belajar ilmu sistem, juga sekaligus belajar terkait untuk memaknai atau mendalami terkait ciptaan-ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar memang tadi sudah tersistem gitu ya. Baik, saya akan share materinya. Saya off cam ya, mohon maaf ya, takut nanti agak hang sinyalnya. Nanti saya buka lagi setelah habis. Sudah. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini saya sedikit sharing ya terkait tentang ya sedikit pengetahuan saya terkait dengan ilmu sistem dan pemodelan perikan tangkap. Tentunya untuk memaknai semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya itu adalah bukti atau tanda kebesaran Sang Maha Pencipta. Dan kita tahu bahwa teman-teman sudah tahu ayat pertama yang diturunkan adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terkait dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang ciptakan. Bacalah di sini tentunya harfiahnya bukan hanya bacalah yang tulisan, tapi baca yang ada di alam juga. Jadi ini dimaknai dengan adanya kandungan dua ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Tentunya yang qauliyah ini yang tadi tertulis, tercatat, tertulis di dalam Al-Quran ya, tentunya dalam bentuk bahasa Arab, yang karena memang Rasul kita lahir di sana, dan ini kita membaca dan mempelajari, memaknai, mentadabburi dan segalanya. Kedua, ada yang kauniyah. Ini kita hidup di dunia ini, ya, hidup di alam semesta ini. Tentunya kita juga perlu membaca semua tanda-tanda yang ada di alam ini, tentunya untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan bersama, untuk juga kita memaknai tanda-tanda kebesaran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya di sini disebutnya bahasa nonverbal itu karena alam kita melihatnya
melihat alam, tentunya nanti kita bisa nanti dari tanda-tanda alam yang ada itu dicatat, ditulis, dianalisis, diteliti dan sebagainya untuk nanti kita bisa memaknai bahwa itu bagian dari kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sistem? Ya, entah itu apa itu model dan apa itu sistem. Saya pikir teman-teman sahabat-sahabat semua di sini sudah tahu apa itu sistem. Jadi intinya memang yang pertama kali menuliskannya itu yang tercatat di catatan itu dari Yunani, sistema, yang artinya keseluruhan, suatu keseluruhan yang terdiri dari sejumlah bagian, dan kemudian mulai diruntutkan atau mulai jadi bagian dari ilmu di tahun 30-an sebenarnya, dan diterjemahkan tahun 79 oleh Johannes Sparty, artinya disusun secara definisi. Jadi suatu gugus dari elemen yang saling berhubungan dan terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau suatu gugus tujuan. Intinya kalau ada gugus elemen ngumpul tapi tidak ada interaksi, tidak ada hubungan, tidak ada relasi, itu bukan menjadi bagian dari sistem. Tapi harus ada hubungan dan tentunya punya tujuan tertentu yang akan dicapai. Tujuannya bisa 1, 2, atau banyak. Jadi sistem itu kumpulan elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Nah, tentunya Allah menciptakan alam semesta ini semua pasti ada tujuannya. Sayangnya kita sebagai manusia masih keterbatasan. Masih sedikit yang bisa kita ungkap terkait tentang ciptaan-ciptaan yang ada dan tujuannya seperti apa. Tentunya masih perlu banyak belajar gitu ya. Karena terus terang kita hanya bagian kecil dari ciptaannya ya. Jadi ciptaan Allah sangat besar. Nanti kita bisa lihat secara visual atau analoginya. Nah, ini yang pertama kali mengungkapkan ilmu sistem si ahli biologi si Ludwig von Bertalanffy ya di Australia. Dia mengungkapkan ini karena dia menyadari adanya hal yang tidak dapat dijelaskan fenomena biologi di beberapa bagian dengan ilmu biologi. Jadi tanpa mengetahui bagaimana interaksi dengan bagian yang lainnya itu nggak bisa diungkapkan. Nah, mulailah dia menyadari bahwa suatu ilmu itu akan butuh ilmu yang lain untuk mengungkapkan itu. Ya, nah disitulah mulai terkenal teori sistem gitu. Jadi ada satu kumpulan yang elemen-elemen atau bagian-bagian ataupun unsur-unsur yang punya hubungan, punya relasi atau saling berinteraksi tadi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Jadi tidak bisa lagi biologi hanya oleh biologi dipecahkannya atau fisika oleh fisika, tapi sudah mulai itu ada perlunya bagian lain dijelaskan oleh keilmuan lain gitu ya, yang untuk menjelaskan si biologinya itu sendiri. Nah, kita juga tahu bahwa permasalahan yang tadinya sederhana mungkin ya karena ketersediaan sumber daya masih berlimpah belum jadi masalah, tapi semakin berjalannya waktu, manusia semakin banyak, kepentingan semakin banyak, sumber daya juga makin terbatas, mulailah problem makin kompleks ya. Jadi mulai problem biasa, lalu problemnya menjadi 2 problem, 3 problem dan sebagainya. Mulailah orang sudah mengenal pengembangan dari monodisiplin, satu keilmuan tadi masing-masing, karena beranggapan dengan satu ilmu itu bisa memecahkan masalah atau problem yang dihadapinya. Ternyata tidak bisa, perlu ada bagian lain. Makanya ada multidisiplin. Dalam multidisiplin ini sebenarnya sudah melibatkan keilmuan lain untuk memecahkan permasalahan. Hanya belum ada irisan atau interaksi antar disiplin tersebut, antar ilmu tersebut. Jadi masing-masing. Jadi ngerjakannya masing-masing. Berikutnya baru mulai sudah berkembang lagi, mulai ada irisan, walaupun sedikit irisannya, yang kita sebut sebagai interdisiplin. Dan sekarang sudah suatu hal yang wajar, dikenal dengan transdisiplin. Ini udah blend, udah gabung semua jadi satu. Jadi keilmuan udah jadi satu kesatuan. Jadi tidak lagi ada pemisahan keilmuan eksakta sama sosial misalnya. Keilmuan IPA dan IPS ataupun keilmuan natural dan ilmu sosial gitu ya. Sekarang sudah mulai gabung tuh. Jadi jadi semua bergabung menjadi satu. Jadi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jadi memang makin kesini manusia semakin menyadari adanya interaksi yang sangat kompleks yang perlu pemecahan secara juga bauran keilmuan atau campuran atau gabungan itu. Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini salah satu contoh kompleksitas permasalahan perikanan tangkap ya. Jadi bahwa perikanan tangkap tidak bisa dipecahkan oleh perikanan I'm going tangkap to do my last bookber with people ya tadi. Ya memang sekali ini pusat terkira dan silakan. Enggak, udah Mohon maaf mau dong, pamit aja. di mute dulu dong. Oke. Ini kompleksitas permasalahan di bidang perikanan tangkap, bahwa perikanan tangkap tidak bisa dipecahkan oleh keilmuan perikanan tangkap sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwa ikan di laut itu dipengaruhi oleh banyak faktor ya, bukan hanya oleh kita misalnya menjaga sumber daya ikan, dan tapi juga tadi hal-hal yang di luar perikanan seperti mulai pertanian, pertambangan, mulai juga wisata, kegiatan yang lain-lainnya yang ikut mempengaruhi keberadaan ikan. Tentunya akan mempengaruhi aktivitas perikanan tangkap juga. Ya, jadi intinya di sinilah perlu nanti keilmuan yang sinergi antar sektor, dan bahkan mungkin ke depan tidak mustahil berkembang bauran-bauran keilmuan perikanan dengan keilmuan lainnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Intinya tujuan sistem itu adalah untuk memanage, untuk memudahkan suatu sistem yang tadinya rumit bisa jadi sederhana dan bisa berjalan secara baik dan berkelanjutan. Jadi misalnya kalau dalam keseharian kita misalnya mengurus sesuatu gitu ya, awalnya kita mengurus karena berpikirnya adalah sektoral, maka ngurusnya setiap itu ke masing-masing sektor tuh. Misalnya perizinan ke sektor A, sektor B, sektor C, sektor D dan sebagainya, masing-masing punya cara sendiri, punya aturan sendiri dan sebagainya, sehingga bagi misalnya pelaku usaha dan sebagainya itu menjadi menyulitkan dan sebagainya. Nah, tentunya bagaimana kita membangun sistem itu agar itu bisa jadi sederhana atau jadi mudah, tapi bukan berarti memudahkan. Cuma urusannya tidak harus pindah-pindah tempat, waktunya panjang dan sebagainya, tapi bisa disederhanakan, menjadi sinergikan misalnya dalam perizinan satu pintu, satu loket dan sebagainya. Tetap di dalam situ masing-masing sektor punya hak kepentingan untuk memeriksa, tapi dilakukan secara bersama, secara terintegrasi, sehingga memudahkan untuk tadi tujuan agar misalnya usaha di suatu tempat itu berjalan lancar, efisien dan efektif gitu ya. Oke, berikutnya adalah defining system itu menekan pada apa saja. Seperti tadi dijelaskan bahwa sistem merupakan gabungan ataupun merupakan kumpulan dari beberapa elemen, dari beberapa unsur, beberapa subsistem, faktor dan sebagainya. Jadi di sini pertama menekankan pada keseluruhan, pada holistik ya, keseluruhan. Jadi intinya kalau kita belajar sistem, kita tidak bisa hanya memperhatikan satu sisi fokus pada aspek yang kita bahas, tapi kita lihat juga untuk fokus A ini dipengaruhi oleh apa saja. Nah, tentunya nanti kita identifikasi itu sebagai komponen utama ya. Tentunya kita juga tidak bisa 100% semua interaksi bisa diakomodir karena keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan biaya. Nah, itu menyebabkan kita memilih yang komponen utama saja dulu. Karena udah kalau komponen utamanya sudah bisa kita kendalikan, kita bisa atur, ya insya Allah sistem itu akan berjalan. Walaupun memang tadi perlu nanti ada pengembangan, update dan sebagainya gitu ya. Kedua, keterbukaan. Intinya sistem umumnya tidak pernah 100% totally tertutup ya. Tetap ada pengaruh dari luar. Makanya sistem bersifat dinamis. Karena ada suatu perubahan yang terjadi di kehidupan itu tentunya akan mengejas ke sistem tersebut. Maka harus sistem itu sifatnya terbuka. Lalu transformasi ini artinya kita menyesuaikan input yang ada agar sesuai atau mengeluarkan output yang kita harapkan. Jadi dari input yang kita ada, kita punya sumber daya, kita punya teknologi, punya macam-macam gitu ya. Bagaimana untuk menghasilkan output yang memang bermanfaat buat semua pihak gitu ya. Jadi ada transformasi di situ. Jadi sistem itu intinya nanti kita membuat transformasi. Jadi kita sebut nih biasanya black box, kotak gelap. Jadi kita menerjemahkan kotak gelap tersebut, yang kusut tersebut, yang menjadi masalah tersebut. Nah, itu kita lakukan transformasi. Jadi input yang ada ini harus kita proses seperti apa agar outputnya berjalan baik dan berkelanjutan. Lalu antar hubungan tadi, relasi ya, interaksi. Jadi kalau antar hubungan ini tentunya akan kita harus memperhatikan hubungannya, apakah hubungannya sinergi
linear positif, apakah berbanding terbalik, ataukah hubungannya kuadratik dan sebagainya. Intinya supaya kita nanti membuat rasio-rasio yang ideal, rasio-rasio yang optimum, yang terbaik untuk setiap unit, setiap elemen, setiap unsur ya ataupun subsistem. Dan yang terakhir mekanisme kontrol. Ini biasa kita sebut sibernetik ya. Jadi bagaimana kita sistem itu nanti bisa berjalan atau berlangsung terkendali sesuai dengan fungsinya dan untuk tidak berlebihan dalam menjalankan fungsinya tersebut ataupun nanti tidak bisa berfungsi dalam sistem tersebut ya. Jadi harus bagaimana mengendalikan ukuran dari setiap unsur, setiap elemen yang ada agar semuanya berjalan dengan seimbang atau baik. Berikutnya adalah beberapa jenis sistem. Saya pikir ini cuma umum saja. Ini yang atas menurut si Bertalanffy ya, yang tahun 40 dan yang bawah Checkland terkaitannya dengan klasifikasi sistem. Jadi ada sistem alami, ada sistem buatan, ada sistem juga fisik, ada sistem konseptual, ada sistem statis, sistem dinamis, tertutup dan terbuka. Ya, jadi berbagai jenis sistem. Sementara si Checkland atau Lancaster ini dalam Checkland ini dia menambahi selain sistem alam dan sistem rancangan ada sistem aktivitas manusia dan sistem sosial budaya. Intinya ke Checkland ini lebih ke arah nanti ke arah soft ya, nanti pengembangan soft system. Nanti apa itu soft, apa itu hard, nanti kita lihat. Kalau Bertalanffy ini ke arah hard system. Baik, berikutnya adalah nah ini saya akan sedikit berbagi terkait tentang sistem yang ada dalam sistem kecil sampai ke sistem besar ya. Sebentar saya dulu. Oke, semoga bisa ditonton dengan baik. Gimana kita lihat sistem kecil dari jarak 1 meter, tambah ke 10 meter, kita lihat sistem yang ada pas besar ke 100 meter, lalu 1 kilometer, 10 kilometer terus gitu ya. Sampai pulau, rumah, berikutnya nanti ke surya, terus ke atas, terus ke mudah-mudahan terus kecil ke surya, lalu masuk ke situ galaksi ya, seterusnya gitu, sampai besar gitu, 100 juta kilometer, nanti 1 miliar kilometer, 10 miliar terus sampai ke atas ya, ke atas sampai ke satuan negeri ke triliun yang kilometer, 1 tahun cahaya dan seterusnya. Itulah kayak ada bus galaksi-galaksi ya, satuan galaksi dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ini bagaimana sistemnya ya, alam kita sangat kecil sekali ya, dikatakan dalam alam semesta dan itu bagian sangat kecil dalam semesta ini. Hanya bagaimana makna dari buah kapas sangat besar. Sekarang kita balik apakah kita juga balik ke kecil? Ternyata tidak. Jadi ada yang lebih kecil lagi. Jadi benar-benar Allah itu bisa mengatur semuanya dari mulai besar makro sampai ke sampai nano dan sebagainya, masuk ke terang lalu terus sampai nanti ke atom ya DNA dan sebagainya. Jadi bagaimana ukuran mikro lalu nano ya, sekarang yang teknologi nano kita belajar sampai ke mega. Jadi dua sisi kita belajar sistem yang besar, yang rendah, sistem yang pertama. Nah inilah pikometer dan kecil terus itu apakah saya masih ada khusus sebagainya, femtometer dan seterusnya itu sangat kecil sekali gitu ya. Dan ternyata masih ada juga unsur-unsur di sana. Gitu ya. Nah itulah kita bisa lihat bagaimana Allah Maha Besar bisa menciptakan dan menata sistem yang sangat luar biasa yang ada di alam semesta ini. Ya.
Jadi kita tahu ya, tadi ini benar-benar menunjukkan bahwa Allah sangat besar gitu ya, Allah maha besar. Jadi disitulah kita memaknainya itu terlihat bahwa kita itu bagian sangat kecil sekali ya, kalau melihat tadi dari sisi bagaimana dari jarak sampai triliunan kilometer terus sampai ke nanti femtometer gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat secara umum itu ada dua dua makna yang bisa kita pelajari. Artinya gini, dalam itu ada dua sistem. Pertama, sistem fisiknya, jadi alam semesta. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah sangat beragam, mulai ukuran yang sangat besar sampai yang sangat kecil, semua ada. Berikutnya Allah mengatur itu semua, ya, dalam Lauhul Mahfuz ya, dalam kitabnya ya. Jadi diatur itu semua. Jadi semua yang ada di alam semesta ini semua diatur, ya. Semua penuh keteraturan dalam satu sistem, ya. Yang kalau tidak dalam sistem yang diatur, nggak mungkin, pasti akan terjadi kekacauan dan sebagainya. Dan di sini juga kita bisa buktikan bahwa Allah Maha Esa, ya. Artinya nggak mungkin kalau ada ya istilahnya ada tandingan sekutunya itu pasti akan terjadi berantakan sistem di alam semesta ini. Nah itulah kita memaknai bahwa kita dengan belajar sistem itu kita bisa sudah memahami bahwa semua yang diciptakan Allah itu untuk memperlihatkan bagaimana hebatnya, bagaimana maha besarnya Allah terhadap ciptaan yang ada. Nah dari memaknai ini semua, jadi kita tahu bahwa dalam ilmu sistem itu bukan hanya fisik kita untuk mengatur menjaga hubungan antar interaksi atas sistem, tapi kita juga harus perlu membuat yang namanya soft-nya, ya, soft sistemnya. Jadi bukan hard system saja, tapi hanya juga ada soft sistemnya, ada aturan mainnya atau secara sosialnya gitu ya. Nah ini dalam surat Talaq Allah berfirman ayat 12 di sini, bahwa Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mislahun gitu ya. Jadi di sini Allah menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Jadi di sini juga Allah menyatakan bahwa Allah tuh membangun sistem yang sangat besar, mega sistem ya. Terus yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi di sini juga dikatakan perintah Allah berlaku padanya, difirmankan bahwa perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Besar. Dan juga disebutkan, difirmankan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi di sini dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Kita nggak ada tandingan sama sekali ya. Sangat sedikit cuma yang bisa kita buat, yang kita ketahui, yang kita bisa pelajari. Dan berikutnya dalam Al-Jasiyah juga ayat 13 dinyatakan bahwa dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, disinilah kita belajar bukan untuk bagaimana kita menjadi hebat, seorang yang pintar, seorang yang luar biasa, yang brilian dan sebagainya. Tapi juga kita tuh belajar tuh untuk berpikir ciptaan Allah, bahwa semua ciptaan Allah itu sangat luar biasa. Dan kita baru bisa mengungkap sangat sedikit apa yang sudah diciptakan Allah. Ya bukan sudah selesai. Jadi nggak bisa kita mengatakan misalnya kalau saya sudah selesai mempelajari ini. Tidak ada buat manusia ilmu yang selesai. Ya. Ilmu terus berkembang, terus dinamis dan sebagainya. Dan apa yang kita nyatakan hari ini benar belum tentu di tahun-tahun depan berikutnya dinyatakan benar. Karena ilmu dunia itu relatif ya. Kecuali tadi ilmu langitan, ilmu akhirat ya. Al-Quran itu mutlak ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk itu dalam belajar sistem kita perlu batasan. Karena kalau batasan seperti tadi, dari mulai sedang, terus besar, sampai ke super, mega dan sebagainya sangat besar, atau ke super mikro dan sebagainya. Disitulah kita harus belajar sistem membatasi mana yang kita pelajari, agar nanti unsur yang kita amati juga jelas.
unsur yang mana dalam level itu, dalam tataran itu, agar setara gitu ya. Jadi jangan sampai kita mempelajari kaitannya tentang level misalnya level manusia atau level sektor perikanan tangkap gitu ya. Tapi kita unsur-unsurnya sampai detail ke level nano gitu ya. Boleh nggak salah, tapi kita akan rumit sendiri karena nanti unsurnya saling berhubungan dan sebagainya. Kita tetap level di atas, tapi nanti ada penjurusan, ada pengembangan lagi dari subsistemnya perdalam lagi, subsistem lagi perdalam lagi, subsistem dan seterusnya gitu ya. Nah itu intinya kita perlunya membatasi sistem gitu ya, agar nanti sasaran yang ingin dicapai kita bisa selesaikan. Elemen yang merupakan elemen sistem kita bisa tentukan, tentunya elemen luar sistem mana saja, dan juga ada interaksi internal dan eksternal juga kita jelas gitu ya. Jadi nggak terlalu levelingnya lompat atas bawah yang tangkat itu, karena sekali lagi manusia punya keterbatasan ya, lain dengan Allah Maha Besar ya, itu sih kun fayakun, sudah selesai semuanya. Kita tuh sangat kecil gitu ya. Berikutnya masuk ke terkait dengan perikanan tangkap ya, kita levelingnya misalnya perikanan tangkap ya, subsektor perikanan tangkap. Tentunya dalam perikanan tangkap itu ada unsur ikan, ada unsur nelayannya, manusianya, ada unsur alat tangkapnya. Berikutnya kalau nangkapnya agak jauh perlu ada unsur sarana apungnya di laut, kapal. Dan tentunya kalau kapal perlu ada unsur pelabuhan. Nah ini unsur fisiknya ya semua ya, unsur fisik yang kita sebut sistem ya. Tentunya dalam unsur fisik ini nanti ada unsur aturan main, tata kelola dan sebagainya, kita sebut sebagai subsistem. Jadi ini untuk menjelaskan perikanan tangkap, penyelesaiannya bukan hanya pendekatan dengan hard, tapi juga dengan pendekatan subsistem ya. Jadi bukan hanya hard saja tapi subsistem. Berikutnya, nah apa beda hard dan subsistem ya, seperti ini ya. Jadi ini gambaran saja, nanti bisa Bapak Ibu baca dan sebagainya. Jadi di sini kalau hard kaitannya dia mencari hal yang sistemik nih, Bolton. Sementara kalau proses dia bagaimana jadi melihat yang kompleksitas itu menjadi suatu pembelajaran sistem pembelajaran. Jadi dari yang ruwet dibuat sederhana. Sementara kalau yang hard itu dia melihat ini harus menjadi satu sistemik, atau misalnya kaitan ada satu unsur nih ada kaitannya, berapa rasio antar unsur tersebut yang seimbang, atau berapa sih optimasinya untuk agar unsur A dan B itu bisa berjalan sempurna atau berjalan seimbang ya, optimum. Nah seperti itu. Nah contoh berikutnya adalah metode pendekatan sistem untuk hard ya. Ya ini pendekatan hard ini seperti ini. Jadi kita pertama adalah analisis kebutuhan dari masing-masing komponen, kebutuhan dari masing-masing elemen, kebutuhan dari masing-masing unsur ya, atau subsistem. Apa kebutuhannya? Bisa jadi antar unsur punya kebutuhan yang bertolak belakang, berbeda. Kita cari titik temunya agar tadi ada nilai keseimbangan, agar ada nilai optimumnya yang membuat semua pihak jadi memang seimbang, itu berjalan seimbang. Karena biasanya kalau satu hal tidak seimbang itu dia akan berhenti ya, jadi tidak akan bergerak terus gitu ya. Kita kalau bisa lihat kalau dari timbangan ataupun yang sifatnya kalau dibuat keseimbangan kiri dan kanan ya, jungkat-jungkit gitu ya. Kalau seimbang itu bisa terus jalan terus. Tapi kalau misalnya tidak seimbang ya akan berhenti di satu titik ya, karena tadi tidak berimbang. Berikutnya kita identifikasi ataupun memformulasi permasalahan yang dihadapi dari sistem yang ada. Ya, artinya apakah tadi sistem tersebut mana yang tidak berjalan seimbang, mana yang jumlahnya kebanyakan, mana yang belum ada titik optimumnya atau kapasitasnya, yang belum tahu nilai kapasitasnya, belum tahu nilai potensinya. Nah itu nanti diungkapkan agar jelas gitu ya. Kalau misalnya di perikanan, misalnya kita belum tahu potensi lestarinya atau potensi keseimbangan untuk dimanfaatkan sumber daya A gitu ya. Nah tentunya kan turunannya adalah bagaimana nanti kita berapa alat tangkap yang jenisnya apa dan berapa alat tangkap yang harus dialokasikan. Nah intinya ke sana. Ya berikutnya baru kita melakukan identifikasi sistem seperti yang gambar grafik di sebelah untuk mengidentifikasikan hubungan sebab akibat ya. Jadi misalnya ada diagram lingkar sebab akibat untuk melihat misalnya
pendapatan rendah karena nelayannya miskin, makanya positif korelasinya. Karena nelayan miskin maka gizinya buruk, dia nggak bisa belanja. Karena gizinya buruk maka kualitasnya rendah. Karena kualitasnya rendah, dia pendapatannya rendah. Dan ini terus jadi lingkaran setan. Di mana kita mau putus? Nah ini nanti penyelesaian di sistemnya. Apakah kita memperbaiki dari sisi pendapatannya? Ya anggap artinya dari sisi upah kerja yang lebih baik agar nanti diharapkan si nelayan tidak miskin lagi sehingga bisa memperbaiki kesehatannya, kualitasnya diharapkan sedang ke depan makin baik dan terusnya berputar. Atau kita mau potong di misalnya gizi buruk ya seperti program makan siang, tapi bukan makan siang ya. Jadi sebenarnya harusnya misalnya gizi buruk itu artinya di generasi yang masih balita dan generasi masih SD gitu ya, dikasih asupan gizi untuk generasi muda itu yang baik gitu ya, sehingga diharapkan mereka kualitasnya akan menjadi lebih baik, sehat, cerdas, sehingga mereka kreatif, pendapatannya bisa lebih baik, sehingga berikutnya akan memutus rantai kemiskinan dan seterusnya begitu. Nah sekarang kalau yang di bawah diagram kotak gelap atau black box diagram yang tadi ya, kita melakukan transformasi yang sistem bacaan yang hitam itu yang kita sebut black box. Jadi dari kita punya input, ada input yang dikendalikan, ada input tidak terkendali. Input yang dikendalikan itu artinya input yang bisa kita atur. Misalnya pemilihan teknologi, pemilihan SDM. Nah, sementara kalau input yang tidak dikendalikan misalnya adalah ketersediaan ikan. Kalau ikannya tidak dilakukan restocking atau campur tangan budidaya dari manusia. Tapi kalau ikan tersebut dilakukan bantuan dari teknologi misalnya dengan restocking, maka sumber daya ikan menjadi input terkendali. Ya. Harga juga, kalau misalnya harga bebas menjadi input tak terkendali. Tapi kalau harga itu bisa disesuaikan, ditetapkan, diaturkan, maka jadi input terkendali. Nah demikian juga nanti hasilnya ditransformasi, ada output yang diharapkan dan ada output yang tidak dikehendaki atau tidak diharapkan. Output yang tidak diharapkan itu bukan lawan katanya output yang dikendaki atau diharapkan. Jadi misalnya output yang dikendaki adalah nelayan sejahtera, lalu output yang tidak dikendaki nelayan tidak sejahtera, bukan seperti itu. Tapi adalah dampak dari sistem itu berjalan. Misalnya adalah nelayan sejahtera. Dampaknya kalau misalnya tidak dikendalikan dengan baik, overfishing. Dampaknya misalnya konflik horizontal. Nah, di situ perlu nanti ada yang manajemen pengendalian. Ya tadi ada pengendalian ya, kontrol, manajemen kontrol, pengendalian feedback. Nah, pengendalian seperti apa? Tentunya pengendaliannya kalau overfishing berarti kita harus menentukan tuh berapa jumlah kapal dengan kesediaan ikan yang ada. Bisa kalau misalnya kita belum tahu berapa estimasi potensi, yang bisa pakai pendekatan paling tidak nilai CAT per unit effort beberapa tahun terakhir, ukuran ikan yang tertangkap beberapa tahun terakhir. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa melihat jumlah yang kita alokasikan apakah sudah berlebih atau tidak. Demikian juga dengan konflik sosial, kita bisa atur dengan regulasi kaitannya alat tangkap operasinya di mana gitu ya, diatur. Jadi jangan sampai perkembangan alat tangkap itu malah berkembang tidak sesuai dengan yang kita atur, tapi berkembang dengan sendirinya. Nah ini yang nanti peraturan menyesuaikan dengan alat tangkap yang pada saat ini berkembang. Nah, itu bahaya, bisa jadi suatu saat akan jadi konflik. Harus dimulai diatur dulu, baru alat tangkap apa yang dibolehkan di sana dan apa yang tidak dibolehkan. Nah itu seperti itu. Sebaiknya sih seperti itu. Berikutnya ini contoh dari model dari sistem hard system ya. Jadi kita bangun model dari sistem. Nanti dari sini misalnya seperti ini dengan alokasi nih kita sebutnya JTB, alokasikan sekian. Misalnya alokasinya pakai 30%, 90%, 50% tergantung kondisinya. Lalu kita tentukan berapa jumlah unit penangkapannya. Lalu juga nanti berikutnya turunannya berapa jumlah ABK-nya, berapa pengolahan ikannya, terus sarana pelabuhannya berapa banyak dan sebagainya. Ini fisik ya. Jadi kita belajar fisik. Di sini kita akan lihat jadi di sini sebelum ini bahwa nanti ada nih sebelah ini adalah estimasi komponen ikan tangkap secara angkanya gitu ya. Jadi misalnya yang sebelah kanan adalah model kita sebut, yang sebelah kiri adalah pola. Misalnya pola di satu wilayah dengan potensi lobster, udang, tuna dan sebagainya, maka alat tangkapnya apa saja. Tentunya ini berdasarkan hasil di lapang ataupun misalnya pengembangan dari nanti teknologi baru dan sebagainya, silakan saja. Nanti alokasinya berapa kursin, berapa payang, berapa pancing ulur, berapa rampus gitu ya. Berikutnya
turunannya baru berapa jumlah nelayannya. Tentunya setiap musim, setiap unit penangkapan ya, kursen, payen sebagainya punya jumlah ideal untuk nelayan. Jadi jangan sampai kita juga tidak menetapkan jumlah ideal untuk semua alat tangkap, sehingga yang terjadi dampaknya adalah orang akan mengejar pendapatan sebanyak-banyaknya dengan untuk menghitungkan, karena misalnya orangnya kebanyakan, jadi biar kalau sedikit terlalu kurang maka dikejar banyak-banyak. Nah ini akan menguras sumber daya secara langsung. Nah ini juga harus diatur. Yang idealnya berapa? Karena nggak mungkin semua orang harus jadi nelayan. Kalau semua jadi nelayan, berarti nelayan jadi banyak. Harus jadi yang lain-lain ya untuk ini. Nanti berikutnya lagi turunannya kapalnya sekian, berarti berapa jumlah pelabuhan, kelas pelabuhannya, dan berapa jumlah unitnya. Kita bisa tentukan lagi nanti berapa jumlah industri pengolahannya, berapa juga luasan untuk auctionnya buat pelelangannya, berapa juga misalnya kapasitas sarana penunjangnya, berapa galangan kapal, berapa pabrik jaring, apakah perlu pabrik jaring atau cuma cukup beli saja, tentunya dari nanti rasio kebutuhan. Nah, lalu untuk distribusinya, truknya berapa besar dan berapa banyak, dan seterusnya. Jadi ini satu sisi untuk misalnya secara fisik, jadi hard system sudah bisa secara optimum. Namun sekali lagi ya, kalau hanya hard system ini belum berarti berjalan dengan baik, harus didukung dengan nanti soft system. Karena kalau hanya hard system, nanti biasa saja aturan mainnya, misalnya siapa yang pemilik kursen, payang, ya pokoknya siapa aja boleh. Akhirnya pemodal besar mengambil, sehingga masyarakat tidak mendapat kesempatan untuk berusaha. Nah ini juga harus diatur. Nah itu dalam bentuk nanti soft system berikutnya sini. Nah ini kaitannya apa dari soft system ya. Jadi mulai dari kita mengamati situasi permasalahan yang ruwet ya, unstruktur ya, ruwet, untuk nanti diekspresikan dalam bentuk rich picture, dalam bentuk gambar, dalam bentuk hubungan sebab akibat. Di mana titik-titik yang menimbulkan masalah, di mana proses yang macet, di mana proses yang menyebabkan masyarakat dirugikan dan sebagainya. Dari situlah nanti kita akan merumuskan dalam root definition ya, dengan teknik CATLU namanya, di situ ada tekniknya. Jadi kita melakukan transformasi, kita cari titik akar penyebabnya, definisi akarnya seperti apa. Jadi misalnya nelayan miskin. Nelayan miskin itu bukan sekadar karena mungkin nggak ada modal, tapi ternyata nelayan miskin itu karena dia tidak pintar dalam melakukan manajemen. Berarti nanti kita melakukan transformasi itu. Bagaimana nelayan yang tidak tahu manajemen bisa jadi paham tentang manajemen, perlu ada pendamping juga. Nah itu nanti di konsep modelnya. Jadi setelah root definition kita tahu akar penyebabnya ya. Berikutnya kita buat model konseptualnya. Ya tadi kita lakukan transformasi, mana yang kita rubah, mana yang kita perbaiki dari bagian rich feature yang besar yang banyak masalah itu, penyebab utamanya apa, kita buat model konseptual. Berikutnya dari model konseptual yang ada itu kan baru expert judgment ya. Kita cobakan ke dalam sistem ya. Jadi model itu kita cobakan ke dalam sistem nyata, real system gitu ya. Nanti di situ kita tanyakan ke para pelaku usaha, aktor-aktor yang berperan di sana, apakah dengan sistem ini mereka berkenan untuk menjalankan, apa keberatannya, apa kendalanya dan sebagainya. Nah dari situlah masukan nanti kita membuat sistem atau perubahan yang sudah diinginkan atau sistem yang sudah mengakomodir kepentingan para pelaku usaha. Baru langkah berikutnya adalah implementasi. Nah, jadi seperti itu. Contoh misalnya ini contoh saja desain konseptual penangkapan ikan terukur kaitannya dengan misalnya proses penimbangan. Karena ada keluhan dengan penangkapan ikan terukur semua harus ditimbang. Berarti ntar macet di pelabuhan karena nggak semua pelabuhan juga punya timbangan digital yang mumpuni, yang cepat untuk itu. Nah, bagaimana? Ya sebenarnya caranya sudah bagus melakukan self declare ya. Tapi bagaimana self declare itu bisa atau pernyataan mandiri itu bisa terpantau dengan baik. Nah, kita harus bangun sistemnya hulu hilir jadi ke pasarnya. Jadi setiap ikan yang dijual itu harus punya track record, punya kode, bukan di ikannya ya, tapi di penjualannya, ke penjualannya. Dengan misalnya kita menggunakan QR code ya, QR entah itu logbook atau QR itu self declare-nya gitu ya. Di self declare dia QR. QR-nya ini akan terus jalan pada saat dijual ke pembeli-pembeli besar gitu ya. Jadi intinya misalnya si A udah declare 20 ton,
lalu dibeli oleh industri A, B, C, ada masing-masing 10 ton, 10 ton, 10 ton. Kan ada lebih tuh 10 ton. Ini kenapa bisa ada 30 ton di sini? Tentunya tadi yang pemeriksa. Nah itu perlu ada checking dari sistem. Kalau pakai digitasi itu udah mudah gitu ya. Tinggal dipanggil itu. Siapa yang memasukkan? Apakah si pelaku usaha penangkapan ikannya yang melaporkan 20 jualnya 30, atau justru si pembelinya yang misalnya di industrinya. Ada yang beli tapi beli bodong, beli dari mana, tapi dia gunakan barcode yang, ya artinya dia nyontek di barcode yang ada gitu, contek atau diperbanyak dari 10 jadi 20, nah, bisa ketahuan di situ, ya bisa cepat. Jadi kita harus membangun sistem yang mempermudah semuanya transparansi, terbuka gitu ya, dan juga tidak menghambat dari sisi proses bongkar muat dan sebagainya. Selain tadi kan ada yang model timbangan, timbangan online-nya pun bukan ikannya, tapi misalnya masuk ke truknya bisa jalan dan sebagainya. Nah itu cuma model bagaimana aturan main sistem SOP-nya ya, selain udah dialokasikan yang pelabuhan ini sekian banyak kapalnya. Nah berikutnya bagaimana supaya prosesnya berjalan cepat. Nah satu seperti ini CAT ini customer, actor, transformation, worldview, dan owner serta environment ini lingkungannya ya. Jadi customer-nya kapal penangkap ikan dan sebagainya. Transformasi tadi proses pencatatan ikan lama dan bias menjadi cepat dan akurat. Nah itu bagaimana kita merubah itu ya. Nah kita bangun sistemnya, tadi pakai QR code misalnya salah satunya. Sekarang kita masuk ke model. Sistem dan model tidak bisa dipisahkan, itu bagian yang saling melengkapi gitu. Di dalam sistem itu pasti ada model. Apa itu model? Saya pikir ini juga saya sudah pernah menjelaskan sebelumnya, saya ingin refresh saja di beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi model pengertiannya ada orang yang misalnya mereka satu nih, misalnya model peragawan, peragawati gitu ya. Ada juga model benda kecil, jadi ada model sebagai orang yang memperagakan sesuatu. Ada juga atau baju yang dijadikan untuk sebagai model untuk contoh. Ada juga model itu pengertiannya adalah benda bentuk kecil, ukuran kecil dari benda yang sesungguhnya. Ada juga menyatakan model itu bentuk fisiknya, bukan ukuran kecil, tapi bentuk fisiknya. Jadi misalnya model mobil tahun sekian, lampunya bulat, tahun berikutnya lampunya kotak dan sebagainya. Ada juga yang menyatakan model itu dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk rumus matematik dan sebagainya. Jadi intinya model itu adalah representasi suatu sistem nyata. Jadi sistem nyata itu agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah dipelajari, kita bentuk model. Karena kalau sistem aslinya bisa jadi mahal, bisa jadi sulit untuk mengendalikan dan sebagainya. Maka kita membuat model untuk bagaimana nanti kita melakukan simulasi atau melakukan pengulangan-pengulangan dari tiruan sistem yang sebenarnya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya di sini simbol atau bentuk tertentu yang mewakili pelaku sistem sesuai sudut pandang dan dasar pengetahuan pemodel. Nah ini bentuk model. Ada yang ikonik, analog, ada yang simbolik. Tentunya kalau yang ikonik itu memberikan visual atau peragaan dan dari masalah yang kita amati. Berikutnya model analog adalah berdasarkan pada kemiripan gejala, dan yang terakhir model simbolik atau matematik itu menyatakan kuantitatif ya, kuantitatif persamaan matematik mewakili masalah. Jadi contoh model ikonik ini yang sebelah kiri ya, yang ini. Jadi kita lihat misalnya dalam bentuk diagram, peta dan sebagainya, itu model kita sebut sebagai model ikonik, bentukan visualisasi. Jadi kita bisa tahu nih dinamika yang ada sekarang seperti ini dalam bentuk grafika, dalam bentuk petaka, dalam bentuk gambar infografis dan sebagainya, tuh model-model ikonik. Berikutnya model analog ini biasanya kemiripan. Jadi misalnya bagaimana kita mengatur proses lalu lintas dengan misalnya mencobanya kemiripannya dengan aliran listrik gitu ya, aliran listrik searah. Sehingga kalau kita tutup satu, listriknya larinya kemana dan macet di mana, besar di mana. Kalau kita kan sekarang ini langsung berhadapan dengan fakta. Jadi polisi itu nggak mau pusing, misalnya lagi macet dia buang ke kiri, padahal ke kiri sana makin macet juga gitu, bukan memecahkan masalah tapi malah membuat kemacetan baru di tempat lain. Nah ini karena tadi pemecahannya langsung fakta di di praktek gitu ya. Harusnya kan dia membuat simulasi nggak tahu kalau kecepatan datang mobilnya sekian, berarti dia belokannya kemana dan berapa menit dia belokkan sana, berapa mobil. Nah, supaya nanti nggak semuanya harus belok ke sana, tapi ada belok itu dialihkan lagi, sehingga
dapat berjalan dengan baik. Dan model simbolik atau matematik ini sudah umum dikenal ya, artinya kita selalu kalau membuat model umumnya kalau bagi para peneliti itu dalam bentuk matematik, umumnya ya, nggak semua, umumnya adalah matematik. Nah ini tentunya didapat dari fakta yang ada, dari data yang kita peroleh, kita hubungkan, kita relasikan hubungannya seperti apa, apakah kuadratik, apakah hubungannya berbanding terbalik, apakah hubungannya logaritmik dan sebagainya. Nah itu akan dapat nanti modelnya. Seperti di sini adalah terkait dengan suhu, terkait tentang ini suhu batangan ya, ataupun nanti kaitannya model untuk estimasi produksi atau potensi sumber daya ikan gitu ya. Nah ini bentuk model matematik, jadi dibentuk matematik ya. Nah, itu ada turunannya lagi, ada bentuknya aljabar, ada bentuknya diferensial. Tentunya di diferensial itu ada yang diskrit itu sifatnya terputus-putus, sementara kontinu itu terus menerus. Tentunya di sini kalau yang persamaannya statis ya, persamaan aljabar linear sebagainya, ini juga sudah ada juga di Al-Quran yang menyatakan bahwa contoh model statis itu misalnya, dan dia telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya, sehingga bisa diukur tuh masih waktu setahun secara ilmu falak gitu ya. Setelah itu bisa ditetapkan tuh ya menurut garis edarnya. Walaupun nanti ada penyesuaian karena seperti kayak bulan Masehi gitu ya, di Februarinya itu 4 tahun sekali 29 hari karena mutarnya tidak dalam 365 hari tapi 365 seperempat hari gitu ya. 364 seperempat hari gitu ya. Jadi buat supaya nanti pas, jadi setiap 4 tahun itu Februarinya tuh ditambah 1 hari gitu ya. Nah berikutnya yang terkait proses dinamis juga ada nih. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ya ulil albab ya. Jadi intinya di sini bagaimana proses dinamis ataupun model-model dinamis ya terkait tentang air hujan itu bisa jadi sama-sama air hujan tumbuhnya bisa beda ya. Jadi sama-sama air hujan dengan ukuran tertentu hasilnya juga bisa beda. Karena tadi faktor lain yang berpengaruh, misalnya di situ ada tanahnya, ada bentuk lainnya dan sebagainya, anginnya dan sebagainya gitu ya. Nah, itulah nanti kita mempelajarinya sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi sebenarnya di Al-Quran juga sudah ada perumpamaan yang juga bisa jadi model ya, yang nanti kita harus pelajari itu ya. Jadi kita belajar di alam semesta ini, pelajaran yang ada di alam ini sebenarnya juga mentadaburi Al-Quran gitu ya. Cuma hanya memang keterbatasan kita saja untuk mengungkapkan hal yang ada saat ini sehingga kita belum bisa mengungkapkan semuanya. Nah ini model juga tergantung pandangan. Jadi di sini pentingnya juga bahwa dalam belajar sistem, belajar model, kita itu hanya bagian dari sesuatu fenomena. Jadi kita tidak bisa menyatakan penelitian saya yang paling hebat, penelitian saya yang paling benar. Karena contohnya seperti ini, orang buta mengamati gajah ya, kalau di depan dia ketemu gading, dia bilang seperti tombak. Kalau megangnya belalai, dia bilang seperti ular. Megangnya kuping, dia bilang seperti kipas. Megangnya badan, dia bilang seperti tembok besar. Megangnya kakinya, dia bilang seperti batang pohon. Megangnya ekornya seperti tali. Jadi mana yang benar? Ya semuanya benar gitu. Cuman kadang kita di dunia, di alam semesta ini, kita kadang ya ada yang bisa menggabungkan menjadi bentuk yang utuh, tapi ada juga yang mungkin masih belum utuh gitu ya, bisa belum mengkaitkan, belum bisa menghubungkan. Nah disitulah perlunya kita harus terbuka, dalam sistem itu terbuka. Kita menyadari bahwa apa yang kita kerjakan itu masih bagian kecil, sehingga kita hanya melengkapi bagian kecil tersebut gitu ya. Tentunya di sini disebutkan dicatatkan oleh si George ya, bahwa all model are wrong, but some are useful. Jadi memang sebenarnya semua model yang di alam ini yang kita pelajari itu dikatakan tidak tepat. Jadi dikatakan salah. Ya salah itu bukan berarti salah sekali, tapi kurang tepat. Tapi beberapa itu
bermanfaat untuk mengestimasi. Jadi misalnya variabelnya harusnya 10, kita hanya 3. Tapi dengan 3 itu kita sudah bisa mengestimasi, sudah bisa memanfaatkan. Hanya Al-Quran lah yang mutlak, ya, yang benar. Sementara ilmu yang dipelajari manusia atau ilmu yang ditulis manusia itu ya tadi hanya sebagian kecil sekali, dan itu terus terang tadi masih banyak biasnya. Harus kita akui masih banyak biasnya. Jadi all model are wrong, but some are useful. Nah ini pentingnya kita menyadari bahwa kita sebagai ilmuwan tidak boleh kita merasa paling hebat, paling pintar, paling penting. Kita adalah bagian dari sistem alam semesta sangat besar. Nah ini yang dari Pak Asbas nih, ya. Pak Asbas ngirim di AFM kaitannya dengan bahwa marine protected area tidak membantu recovery populasi ikan. Ini apa yang penyebabnya nih? Apa yang salah nih? Sebenarnya modelnya sudah oke nih. Bagaimana konsep besarnya melindungi area tertentu daerah nursery dan spawning ground agar sebagai tabungan, agar sebagai tempat memperbanyak ikan, dia bisa tumbuh, bertelur, tumbuh dan nanti akan mensuplai aktivitas perikanan gitu ya. Apa penyebabnya? Apa ini berlaku semuanya? Apa ini berlaku di hanya tempat-tempat tertentu? Dan apa yang menjadi penyebabnya? Seperti tadi ya, bahwa dalam sistem perikanan tangkap tidak bisa diselesaikan oleh perikanan tangkap itu sendiri. Jadi banyak faktor lain. Mungkin ada perubahan climate change ya, perubahan iklim. Mungkin ada kaitannya juga masalah terkait tentang cemaran mikroplastik dan plastik dan sebagainya. Mungkin juga ada hal-hal lain ya yang belum kita ungkapkan. Nah ini tentunya sekali lagi tadi yang seolah-olah kita sudah mengatakan bahwa MPA Marine Protected Area itu suatu hal solusi yang bagus untuk bagaimana memperbanyak ikan, ternyata belum terbukti. Jadi kita harus kerja keras lagi nih. Bagaimana menjaga sumber daya ikan agar tetap tersedia baik untuk generasi berikutnya. Ya, ini satu hal yang bagus juga, tantangan nih Pak Asbas. Ya, berikutnya di sini kaitannya bahwa pemodelan adalah bagian penting ya, dan tidak terpisahkan dari banyak disiplin ilmu yang masing-masing memiliki karakter sendiri tentang jenis pemodelan tertentu. Jadi kita sebentar tadi di depan sudah dijelaskan terkait tentang multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang sudah masuk ke era transdisiplin. Semua ilmu sudah menjadi satu bauran, suatu kesatuan yang mungkin agak sulit dipisahkan atau berdiri sendiri. Berikut yang dikatakan oleh si John von Neumann bahwa sains tidak mencoba menjelaskan dan bahkan hampir tidak juga mencoba menafsirkan. Sains utamanya justru membuat model. Jadi sains itu ya tadi hubungan-hubungan ada dicoba membuat model. Soal tadi belum eksak mendekati 99% atau 9%, yaitu proses. Yang dimaksud dengan model adalah konstruksi matematik yang dengan tambahan interpretasi variabel tertentu untuk menggambarkan fenomena yang ada. Jadi kita mengamati fenomena yang ada, hubungan antar fakta, antar data. Lalu pembenaran dari konstruksi matematik tersebut diharapkan secara tepat berhasil, yaitu mendeskripsikan fenomena suatu sistem dengan benar untuk area yang cukup luas. Intinya kita nanti coba scale up gitu hasil fenomena tersebut, apakah itu berlaku umum atau hanya berlaku spesifik di wilayah tertentu dan sebagainya. Nah, kegunaan model untuk apa saja? Tentunya di sini pertama untuk berpikir atau menganalisis ya. Jadi model yang ada itu bagaimana kita berpikir untuk memperbaiki yang ada, apakah bisa lebih baik atau tidak. Seperti tadi, bagaimana memperbaiki sumber daya ikan yang dimanfaatkan terus-menerus oleh para nelayan gitu, bagaimana supaya tetap ada gitu ya. Lalu juga untuk berkomunikasi ya, dengan modal yang ada itu memudahkan orang untuk komunikasi. Kita sepaham, satu persepsi, satu pemikiran, oh iya, baik, sama-sama kita jaga terkait hal tersebut ya. Lalu untuk pengendalian ya, kaitannya supaya jangan tadi berlebihan. Nah, dengan satu persepsi komunikasi yang baik sama karena memahami hal itu dengan sudut pandang yang sama. Berikutnya bagaimana kita sama-sama memperbaiki, melakukan pengendalian melalui kontrolnya gitu ya. Dan yang berikutnya juga bisa memprediksi ya ke depan
seperti saja estimasi. Tentunya estimasi ini tidak exactly 100%, tapi hanya untuk bagaimana kita merencanakan agar tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu sedikit. Dan yang terakhir, bisa juga dengan model bisa untuk berlatih simulasi, terutama tadi untuk hal alam yang besar yang sangat mahal kalau misalnya kita lakukan langsung di alam. Jadi misalnya kaitannya melatih menjadi pilot, ya tentunya tidak dengan pesawat yang benar dulu, pasti dengan simulator. Demikian juga untuk nakoda kapal yang besar juga dengan simulator dan sebagainya. Jadi model itu sangat membantu bagaimana belajar di dunia nyata, tapi dengan spek yang lebih sempit, lebih kecil gitu ya, dengan tadi simulasi ataupun dengan model matematik dan sebagainya, sehingga kita bisa memprediksi kemungkinan yang akan terjadi kalau hal ini berubah dan sebagainya. Nah ini misalnya pemodelan ruang target spesies ini langsung di alam nih ya. Kalau saya lihat di di Jepang itu kaitannya untuk dia memasukkan pemancar untuk ikan buri, ikan pelagis ya. Ikan itu nah ini ada sedikit filmnya, semoga bisa jalan ya. Sebentar. Jadi di sini bagaimana ikan buri yang ikan korsnet yang nah itu cuma diberi bagian wayarnya dari mana utamanya supaya jangan di mana kita harus set kedua berapa banyak set yang harus ditaruh gitu ya, kaitannya dengan beberapa wilayah yang dilewati oleh ikan buri tersebut. Jadi bukan langsung banyak tempat yang pakai jadi sudah diatur semua Jepang di wilayah A berapa set Jepang ya. Di Hokkaido balik lagi. Jadi nanti di sepanjang itu sudah ditentukan berapa banyak set masing-masing, berapa besar populasi dari estimasi supaya setiap wilayah itu akan mendapat kan buri tadi ya, bukan hanya berhenti di Hokkaido atau berhenti di atasnya lagi di Kanagawa. Di atas gitu ya, jadi Hokkaido dan sebagainya. Bawahan diamati gitu ya, paling tidak seperti itu. Tentunya penelitiannya juga tidak murah mana gitu ya, tapi ya kita serius untuk bagaimana mengembangkan penelitian yang terakhir dan hasil yang fakta atau fenomenanya diterapkan yang nyata ya. Seperti ini, jadi misalnya satu populasi tentang berapa set. Jadi memang bukan sekadar ada teknologi baru, teknologinya jumlah masyarakat akan berapa banyak berikutnya adalah kaitannya, nah ini misalnya nanti bisa kaitannya seperti ini, misalnya tuna, misalnya ya model ruayanya, apakah memejanya di Teluk Tomini, apakah di Laut Banda dan sebagainya, tentunya perlu penelitian secara komprehensif ya, dari beberapa para peneliti dan lembaga penelitian juga gitu ya. Berikutnya bagaimana mengembangkan setnet ya, mengembangkan setnet dari yang awal sampai ke seperti ini. Tentunya mereka juga membuat suatu simulasi yang memang juga tidak bukan dalam waktu cepat gitu ya, perlu proses gitu ya. Jadi pengembangan dari awal sampai yang terakhir sini kita ini butuh waktu 100 tahun gitu ya. Nah ini contoh visualnya. Jadi ini contoh visualnya. Jadi kenapa misalnya di sini menggunakan jaring yang warnanya terang, ya penghadangnya, penajunya, karena tadi fungsinya adalah menghadang, bukan untuk menjerat ikan, bukan seperti ginet. Jadi jangan sampai ikannya malah terjerat di penaju, penghadang. Tapi harus dia menuju ke tempat kantung. Biasanya ikan kalau dihadang akan menuju ke tempat yang lebih dalam, gitu ya, seperti itu. Jadi ikan itu akan nanti berjalan ke dalam. Seperti ini, misalnya ikan datang dari
arah kiri ya, tentunya ini dipelajari ikan itu banyak datangnya dari mana, sebelah kiri, sebelah kanan, atau sebelah atas, sebelah bawah gitu ya. Nanti ikan akan masuk, nanti dilihat apa kemahannya alat tersebut. Sekali lagi tentunya penelitian ini dianggap misalnya pertama udah oke, itu kan warna jaring yang cerah supaya ikan itu nggak nih, oke, udah berhasil. Berikutnya ternyata ada kelemahannya lagi, ada arus yang menyebabkan ikan tersebut tidak masuk pintu kantongnya tidak terbuka sempurna gitu ya. Nah itu yang nanti juga harus diperbaiki penelitian berikutnya. Jadi memang penelitian itu tidak berhenti di satu titik dan tidak menyatakan bahwa penelitian ini udah hebat, nggak, saling melengkapi gitu ya. Diamati lagi yang sudah ada, oh ternyata pintunya terbuka dari. Oke, bagaimana kalau misalnya kita buat menghadap arus gitu ya, lalu menghadap arus yang kita harapkan agar terbuka sempurna gitu ya. Misalnya arusnya dari sebelah kiri ya, kiri itu, nah digeser seperti itu. Lalu ditambahin lagi penghadang di sebelah sana. Lalu ikan mulai lagi nih, ternyata ikan ada yang belok kiri, ada yang belok kanan. Nah itu ada penelitiannya tuh, termasuk Pak Prof Mul itu meneliti belok kiri, belok kanan itu. Berapa persen yang belok kiri, berapa persen yang belok kanan. Jadi jenis ikan tuh punya preferensi yang beda-beda. Oke, dikasih penghadang kiri kanan gitu ya. Ternyata ini udah masuk. Tapi masih ada ikan yang bisa lolos keluar gitu ya. Oke, berarti kalau gitu ikan ternyata tidak bisa belok 90 derajat gitu ya, belok drastis gitu ya, beloknya mesti ada ancang-ancang. Nah dikasih penghadang untuk ancang-ancang seperti ini, nah, seperti angka 8 jadinya, ikan itu udah nggak keluar. Cuma masalahnya yang mau diangkat jaring yang mana, semuanya harus diangkat. Wah itu kerja berat juga, kiri kanan jaring diangkat ya. Oke, dikasih kantong satu yang kira-kira menghadap ke arus ya, supaya kantongnya terbuka sempurna gitu ya. Nah seperti ini. Nah bagaimana kalau masuk kantong terus nggak balik lagi? Pelajari lagi, ikan itu masih mau masuk pada sudut berapa derajat? Nah disitulah ikan dibuat miringannya apakah 15 derajat, 20 derajat. Nah setelah masuk udah, berarti nanti yang dipanen hanya kantong. Dan dipanen pun nggak harus semuanya, bisa sebagian-sebagian. Nah itu yang belajar dari pengalaman yang ada. Jadi ini merupakan satu sistem yang terus berkembang gitu ya. Jadi bukan satu kali terus selesai gitu ya. Tentunya diteliti bukan oleh satu orang, ini rangkaian penelitian yang terus diteruskan gitu ya. Nah seperti itu. Nah intinya dalam model itu yang dicari adalah keseimbangan, optimasi. Optimasi itu yang terbaik, bisa terbanyak, bisa tersedikit. Jadi yang terbaik. Kalau mencari manfaat atau keuntungan terbaik, terbanyak, maksimum. Kalau mencari dampak negatif ataupun limbah ataupun biaya, itu yang terbaiknya adalah yang minimum, yang tersedikit. Dan ternyata dalam Al-Quran juga sudah diatur tuh. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi penangkapan ikan terukur itu sebenarnya juga bagian dari penerjemahan Al-Quran gitu ya. Artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi ukuran ini tadi optimasi, yang terbaik. Kita mencari yang terbaik ya. Supaya semuanya berjalan secara sustain, secara berkelanjutan. Oke, ini contoh saya cepat saja karena sudah lama. Jadi misalnya atas sudah fully pemanfaatan, overfishing dan sebagainya. Kita stop pengembangan, ke bawah mungkin bisa ada, misalnya ada peluangnya. Ini contoh saja ya, misalnya di Pantai Selatan Jawa. Berikutnya kita beberapa pendekatan hard systemnya. Mulai dari ikan unggulan dengan pendekatan pasar, lalu jumlah SDI-nya, terus teknologinya apa, lalu bagaimana untuk alokasinya gitu ya. Nah, ini contoh saja. Berikutnya, ini misalnya seleksi, Jadi seleksi SDI berdasarkan ukuran pasar, terus seleksi juga nanti sumber daya ikannya apakah masih baik. Misalnya ini kan dari berapa jenis ikan yang ada di darat kan terpilih 5 nih. Nah pilihannya tuh dari sini nih. Jadi dari ada misalnya kakap, cucup dan sebagainya, kita lihat dari nilai produksi, harga, wilayah pemasaran, nilai tambah, pilih 5 yang terbaik dengan pendekatan fungsi nilai. Berikutnya dari 5 itu dilihat apakah ikannya masih tersedia nggak untuk 5 itu. Tentunya lihat JPUE, ukuran ikan yang ketangkap, apakah melebihi claim of force maturity atau enggak gitu ya. Nanti baru dari situ oke, ini masih bisa dimanfaatkan. Berikutnya baru teknologi apa yang bisa digunakan untuk menangkap ikan tersebut.
Kita lihat nanti pilihannya dari aspek teknis, finansial, lingkungan, sosial, lalu gabungnya pakai fungsi nilai juga. Kita tentukan mana alat tangkap yang bisa dieliminir ya, artinya yang bisa, artinya ada 2 jenis alat tangkap tapi memanfaatkan satu jenis saja. Tapi yang satu tidak efektif, ya udah. Misalnya di bagan apung ya, bagan apung oke, nggak usah digunakan. Lalu berikutnya baru kita menentukan alokasi. Alokasi itu kuota lah, tentukan kuota misalnya. Kuotanya lobster berapa, udang berapa, tuna berapa. Baru kita perunan berikutnya menentukan berapa jumlah unit penangkapan yang tadi terpilih tadi. Ursian, payang, pancing ulur, jamret, dan sebagainya. Berikutnya turunannya adalah untuk penentuan pelabuhan. Berapa sih pelabuhan yang dibutuhkan, levelnya apa, dan berapa banyak. PN, KPPI. Lalu berikutnya kebutuhan SDM-nya berapa banyak. Dan ini dalam satu kesatuan polanya seperti ini. Dan pola ini nanti bisa dibuat model. Mungkinkah ini diterapkan di tempat lain? Tentunya harus dibuat nanti bentuk ukuran bentuk model, rumus-rumusnya ya seperti ini. Nah, tentunya ini hard sistemnya yang kanan. Yang softnya ya buat lagi nanti kelembagaannya, finansialnya dan sebagainya, tata kelolanya kita buat lagi gitu ya. Jadi intinya itu yang bisa saya sampaikan dan kita sebagai hamba Allah, tugas kita adalah beribadah untuk mencapai keridoannya dan tentunya menjadi manusia yang bertakwa gitu ya. Jadi di sini disebutkan dalam surat Al-Jajariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Jadi kita belajar, saya juga termasuk masih belajar, itu tujuannya untuk ibadah, bukan agar kita pintar, tapi bagaimana kita memahami semua kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk menyandarkan segala urusan kepada Allah, ya, dengan penciptaan ya, dengan bentuk sistem yang sudah ada sekarang ini ya, itu sangat sempurna. Bukan hanya menciptakan, tadi menjalankannya ya, mengaturnya, ya ini luar biasa, ya. Jadi tidak ada masalah yang besar sebetulnya karena urusan kita itu sangat-sangat kecil, ya. Nah ini jika kita menyadarkan diri kepada Allah, bukan kepada psikolog ya. Nah ini tentu itu sesuatu hal yang memang seharusnya. Ya. Baik, kira-kira Bapak Ibu sekalian dipersilahkan, ada yang hendak menyampaikan ulasan ya, atau barangkali sharing ya. Atau menambahkan apa yang kurang. Menambahkan atau bertanya ya. Ini sesi curhat kepada AA Sugeng, Mas ya, Abang. Mudah bisa jawab ya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ini tadi Pak Asbas seperti mention nih, barangkali Pak Asbas mau. Ya, Pak Asbas itu. Pak Wirata sudah on mic nih, silakan. Ya, boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz Sugeng nih saya manggilnya sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin bukan bertanya sih ya, lebih ke sharing atau berbagi lah terkait dengan sistem ini. Memang kalau kita bicara di pemerintahan, kita pernah mengenal atau pernah mendengar sistem pengendalian internal pemerintah ya. Di sini setiap setiap kegiatan itu kita pantau ya. Kalau dari ilmu audit itu ada namanya GRC, governance, kemudian risk, dan kemudian controlling gitu. Nah terkait ini memang kalau kita bicara sistem, kita pun dinilai oleh pihak eksternal baik BPK maupun BPKP. Itu semua sistem jalan, tapi namun demikian masih banyak kebocoran-kebocoran dalam hal ini ya, tanpa sengaja ataupun tidak sengaja, itu anggaran Pak. Larinya ke corruption ini. Ini jadi isu terbesar saat ini. Ya dari kalau kita lihat dari tambang 271 triliun kan, kemudian KKP sendiri ya, kita buka-bukaan aja lah, itu bukan rahasia yang mesti diumpet-umpetin lah ya. Nah ini terkait dengan ini, apakah sistem dan model yang kita bangun, saya sebagai auditor melihat ini jalan, namun demikian dari sisi anggaran itu terjadi kebocoran. Bukan kelemahan dari suatu program, baik itu tangkap, budidaya,
kemudian PDS dan sebagainya. Itu bukan kelemahan kegiatan yang kita akui, bukan. Tapi dari segi mentalitinya, sepertinya orang Indonesia ini bukan gitu ya, nggak takut juga dia sama Tuhan gitu kan. Gitu loh. Nah, mumpung saya ini mau masih masukan di SPIP nih Pak, gitu ya. Kira-kira sampai top manajemen boleh nggak itu kita sebagai staf lah kayak saya gini membuat masukan bahwa Indonesia ini orangnya takutnya sama yang real aja nih, yang dipancung lah, di penjara lah, segala macam gitu kan. Nah, apakah kebijakan itu atau dari sistem ini bisa kita masukkan untuk hal-hal yang hard seperti itu ya, lebih hard, maksudnya bukan hard hanya sekedar hard saja gitu. Mungkin tanggapan dan sharingnya seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wirata. Bagaimana Pak Sugeng, mau ditanggapi? Ini cerita yang mantap nih, masukan yang mantap nih. Artinya memang itu PR kita semua ya. Memang di kita ini kita membuat sistem ya, sistemnya bagus, idealis bagus gitu ya, sistemnya bagus. Tapi kadang sistem itu malah kaku, terlalu kaku. Bahkan menjebak kita. Misalnya gini, kita kadang laporan benar malah salah. Laporan salah malah benar. Ini juga kita di IPB juga seperti itu gitu. Kadang-kadang harus ngejust dengan sesuatu yang menurut saya jadi aneh gitu ya. Karena sekali lagi kita untuk keuangan lebih banyak ke administrasi. Jadi kalau administrasinya sudah beres sudah. Bukan ke manfaat ya. Mungkin ke depan walaupun sekarang sudah mulai ya. Ke depan tuh azas manfaat. Nah, itu harus terukur manfaatnya. Manfaat itu artinya memang kita harus perlu terus berdiskusi, mencari indikasi yang baik untuk mengukur sesuatu. Tadi kita bangun soft systemnya sebenarnya yang paling gitu, soft systemnya ya. Jadi aturan main yang kalau dia tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang idealnya, akan merugikan dia. Paling tidak seperti itu, merugikan dia. Merugikan dia itu feedback baliknya kena ke si yang bersangkutan, entah itu dalam bentuk karir, entah itu bentuk dalam bentuk hukuman administrasi ataupun apapun gitu ya. Jadi sekarang ini di kita ini kadang justru strateginya kita tuh bukan sekedar pintar, tapi harus pintar-pintar gitu ya. Jadi kadang-kadang menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Ya memang akhirnya tadi programnya jalan, semua jalan. Di laporan administrasi jelas, clear. Tapi ya faktanya ya cuma sekedar jadi monumen gitu ataupun jadi dokumen gitu ya. Jadi bukan ada perubahan di sana gitu ya. Makanya sampai saat ini ya dapat dikatakan misalnya kayak kenapa nelayan kok miskin terus sampai sekarang gitu ya. Nah, ini kan jadi apakah selama ini bantuan yang dikasih tidak tepat sasaran? Apakah program yang dikasih tidak sesuai dengan kebutuhan? Apakah memang tidak ada pengaturan dari nelayan? Artinya gini, nelayan itu pekerjaan informal, jadi semua orang bisa masuk sehingga nggak selesai itu. Pokoknya miskin jadi nelayan dan miskin terus gitu. Nah, ini yang perlu memang nanti ke depan sama-sama kita cari solusinya lah. Saya sendiri belum tahu bagaimana solusi terbaik terkait untuk mendapatkan sistem untuk di Indonesia ini yang bisa bilang orang bule juga pusing kok, di Indonesia ini pusing terus terang. Jadi yang nggak sederhana jadi ruwet. Kalau di Jepang itu semua sederhana, tapi emang dibuat mereka tuh transparan gitu. Jadi kalau kita berbuat salah itu ruginya ke kita. Contoh yang paling gampang ya, misalnya HP. Kalau di Jepang itu tidak bisa kita beli HP. Kita yang ada adalah beli nomor. Nah, beli nomor itu kita tidak bisa namanya ada prabayar. Semuanya pasca. Nah, berikutnya kita ngasih alamat, ngasih ID card, kopinya gitu ya. Kalau enggak ya nggak kasih. Nanti passwordnya untuk buka pertama kali itu dikirim ke alamat itu. Jadi nggak bisa ada pakai alamat palsu, dia pakai HP-nya. Jadi kalau kita kan HP itu bisa double macam-macam gitu ya, bisa digunakan kejahatan, bahkan nggak usah gitu. Rekening aja masih bisa dipakai untuk kejahatan. Jadi terus terang menurut saya tuh nggak masuk akal gitu. Harusnya kan bikin rekening tuh jelas, itu clear, alamatnya jelas gitu ya, dikirim bukunya ke rumah dan sebagainya gitu, supaya atau passwordnya ke rumah supaya memang alamat yang atau KTP-nya itu benar gitu. Sementara itu ya, jadi memang di kita tuh masih banyak PR yang
bagaimana membangun subsistem yang transparan, bermanfaat dua pihak gitu ya, bukan satu pihak. Makasih Kang Didi. Siapa Sugeng? Siapa? Ya, makasih Mas Wirata. Terima kasih Mas Sugeng. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kembali. Mas Asbas tuh. Pak Asbas tadi ya. Pak Imran tuh udah mau tanya tuh Pak Imran. Oh, iya. Al-Mukarram Pak Satu Imran. PSP ini, dipersilakan. Asbas dulu lah. Terima kasih karena kita bincang-bincang sore. Saya kira informasi dari Pak Sugeng menarik sekali ya. Banyak yang baru, kemudian ada kuliahnya juga gitu. Nah, tadi mengenai sistem alam yang paling kecil sampai yang paling besar itu yang menarik. Barusan penerima Nobel Fisika 2024 ya, itu kan 2023 tapi baru dianugerahkan itu. Dia menemukan sistem yang paling kecil tuh. Jadi dia mengukur pergerakan elektron. Jadi selama ini atom. Orang berhenti di situ. Nah, sekarang dia bisa melihat pergerakan elektron. Ternyata elektron itu 1/10 nolnya 18 itu. Ya, jadi itu yang dia temukan luar biasa. Jadi tantangan manusia itu diberi tantangan oleh Allah ya dengan kemampuan ya kita pelajari dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu ya, diberi peluang untuk itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu aja, yang lain banyak informasi baru ya, masuk yang perikanan terukur tadi juga bagus-bagus gitu. Menterinya udah lihat belum tuh apa namanya? Yang hitung-hitungan yang tadi model saya kira kalau diusulkan ke menterinya saya jadi diterima kayaknya. Pak Sugeng belum kasih tahu dia, baru berhenti sampai Pak Agus saya. Makasih. Ya, makasih Pak Asbas. Pak Asbas, terima kasih. Lanjut Prof. Imran, persilakan. Aduh, saya jadi ngisi ini. Baik, terima kasih Pak Sugeng, Pak Didin, teman-teman semuanya. Menarik sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Ya, kita jadi banyak belajar nih tentang yang terkait dengan perikanan tangkap. Memang kompleks, sangat kompleks ya. Jadi memang pembenahannya memang perlu waktu ya. Maka kadang-kadang yang saya sekan ya, kadang menganalogikannya itu kurang pasnya. Misalkan gini, KI ya bisa berubah total itu sampai bagus seperti sekarang ini ya. Itu ya kalau memang kita mau menuju ke sana mungkin harus banyak belajar juga ke Pak Yonan ya, karena kan dia sudah banyak di YouTube-nya atau di TikTok-nya dan lain-lain. Itu juga yang membedakan di sini adalah kalau di KAI itu kan modanya itu kan milik KAI juga ya. Nah kalau di perikanan tangkap ini kan modanya kan bukan milik BUMN kita gitu kan. Banyak kan milik masyarakat, milik hampir sama mungkin kayak di bisnya ya. Kita hanya memiliki terminalnya. Nah terminalnya juga kan masih banyak yang belum siap itu ya. Yang harus disiapkan juga infrastruktur dan lain-lainnya seperti itu kan. Nah sehingga nanti untuk modanya harus diatur seperti apa dan segala macam itu kan mungkin disitunya yang perlu diinikan gitu ya. Atau misalkan analogi yang sering juga ditampilkan pemenahan transportasi di Jakarta gitu ya. Nah itu kan yang masih di bawah PPD itu kan masih bisa ya dibenahi, mereka menjadi sekarang Transjakarta dan segala macam itu kan masih bisa ya.
Nah, kalau di perikanan tangkap kan semua moda itu bukan punya KKP ya, sehingga itu yang perlu diajak atau dirangkul atau bagaimana nih supaya mereka mau kan untuk ayolah kita sama-sama mengelola sumber daya SDI yang yang benar gitu kan, supaya bersinambungan segala macam. Nah, tadi juga sudah sama Pak Wirata tadi juga Pak Sugeng juga sudah menyinggung tentang budaya di Jepang sama di kita ya. Jadi barangkali mungkin kadang dipelihara itu tanya Pak Sugeng. Susahnya di situ ya. Jadi kayak misalkan double KTP dan segala macam itu kan masih banyak terjadi. Sebetulnya dulu falsafah atau waktu awal EKTP itu kan tadinya kan supaya tidak ada nik ganda dan segala macam. Tapi toh ternyata sampai sekarang juga masih belum benar juga kan sampai sekarang gitu kan. Nah itu kan juga mungkin sudonya itu daka atau miluka atau gimana, itu yang barangkali mungkin pembenahannya mungkin perlu ya pelan-pelan tapi juga menuju ke arah yang lebih tepat. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada keliruan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Imron. Bagaimana Pak Sugeng, ada yang mau ditanggapi? Ya, saya setuju dengan Pak Amel. Artinya gini, tadi sebenarnya kan dalam kita membangun kebijakan itu perlu komunikasi semua pihak, bukan komunikasi sepihak gitu ya. Ya, mungkin kita diundang sudah bagian akademisi, tapi bagian pelaku usaha itu, mohon maaf sih masih belum optimum mengundangnya. Jadi sehingga masih banyak persepsi yang berbeda gitu ya. Maksudnya baik, tapi karena tidak terdelivery dengan baik, tersampaikan dengan baik, maka banyak persepsi. Jadi misalnya tiba-tiba yang demo nelayan kecil, padahal nelayan kecil kan nggak kena PNBP. Nah ya itu seperti itu. Jadi saya pikir kan kalau kita belajar sistem tuh kita lihat dong siapa saja aktornya, siapa saja unsur yang berperan dalam misalnya perikanan tangkap. Nah itu yang harus dilibatkan dalam hal membangun kebijakan dan sebagainya. Itu, makasih Pak. Baik, ini Mbak Reca sudah on cam, ini tanda-tanda berarti waktu kita habis ya. Ini kelihatannya sebentar lagi mau tiup lilin tapi kayaknya nggak ada lilinnya. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian, ini mungkin kita nih di akademisi ya, apa tadi yang sudah disampaikan, terima kasih Pak Sugeng ya. Kemudian tadi mungkin kita untuk berkontribusi terhadap perbaikan sistem yang ada ini, mungkin mari kita tidak hanya sampai kepada keilmuan yang sifatnya yang penelitian, hasil riset dan seterusnya, tapi bagaimana kita tanamkan juga kepada mahasiswa kita, bagaimana keilmuan tersebut semakin mempertebal keimanan, sehingga nanti setelah lulus akan menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki keimanan yang baik ya, ketakwaan yang baik, tentu akan lebih membuat sistem kita akan semakin rapi, semakin bersih dan seterusnya begitu. Ya, mungkin itu terakhir dari saya, dan juga ini bagi Bapak Ibu sekalian, ini sokap terakhir kah di Ramadan sekarang? Untuk Ramadan ya. Iya betul Bapak. Ya, nah mungkin di sini terakhir ini, mari kita sama-sama semuanya mulai dari nol. Mohon maaf lahir dan batin nih sebelum ini, Bapak Ibu sekalian ya. Saya pribadi dan juga mewakili tim nih di Resa dan teman-teman ya. Ini mohon maaf lahir dan batin ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini merupakan ajang kita untuk beribadah kita ya, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Saya kembalikan lagi kepada Reza ya. Itu aja ya mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Didin terima kasih, Pak Sugeng juga terima kasih. Dan benar ya tadi kata Pak Didin, Bapak Ibu semua bahwasannya bincang Ramadan hari ini adalah sebagai penutup di bulan Ramadan pada bulan ini gitu. Harapannya ilmu-ilmu yang sudah disampaikan bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, karena ini berhubung bincang Ramadan terakhir, alangkah baiknya kita mungkin dokumentasi dulu ya Bapak Ibu semua gitu. Bagi yang bisa on kamera, dipersilakan untuk on kamera, mari kita mengabadikan momen gitu. Oke. Oke, mungkin saya Aku untung. Dan kasep, Pak Rudi kasep. Oke, baik, saya pandu 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih semuanya. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih semuanya.